Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang Microsoft Office Access yang terdiri dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fitri Musliha, NIM 0307192039. Selanjutnya ada teman saya Dian Fahmi, Dini Rahmawati Nasution, Diva Pratama Rambe, Dwika Hanum Sagala, dan Wirahayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian Microsoft Access. Menurut Ovilani Yenti Yuliana memaparkan bahwa Microsoft Office Access adalah salah satu aplikasi Microsoft Office Suite. Access diciptakan untuk membuat dan menangani suatu database EG. Microsoft Access merupakan program pengelolaan database seperti table, query, form, dan report. 4 jenis data yang disediakan tersebut oleh Microsoft Access sebenarnya memiliki fungsi yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu membuat dan mengelola database secara cepat dan mudah. Microsoft Access adalah sebuah aplikasi basis data dari Microsoft yang ditunjukkan untuk skala kecil hingga menengah. Microsoft Access ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, aplikasinya mudah diperoleh. Yang kedua, manipulasi tabel dan data mudah dilakukan. Yang ketiga, tersedia fasilitas keamanan data. Dan keempat, ada mampu menyimpan data-data dengan jumlah yang sangat besar. Mungkin sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dian Fahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Fahmi. Saya akan menjelaskan tentang merancang tabel dan input data pada aplikasi Microsoft Access. A. Membuat tabel. Menurut Lee, tabel merupakan media input yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan objek lain, membuat file database. Tahapan berikutnya adalah membuat file tabel. Ada dua cara untuk membuat file tabel, antara lain: 1. Membuat tabel dengan datasheet view. Dalam keadaan standar, setelah Anda membuat file database, maka yang muncul pertama kali yang aktif adalah objek tabel. Sudah tampil dalam jendela datasheet view berikut. Ada beberapa tahapan jika Anda ingin mengisi data pada jendela datasheet view seperti di atas, yaitu mengisi data atau record. Anda diminta untuk mengisi data atau record terlebih dahulu. Pada kolom isian, klik to add. Misalnya, diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Hingga judul kolom klik to add berubah menjadi file 1. Mengganti nama file. Untuk mengganti nama file, misal file 1 menjadi nib. Klik 2 kali file 1 hingga muncul blok warna hitam, lalu ketikkan nib. Lalu enter, atau dengan cara lain, klik mouse kanan lalu pilih rename file. Menyimpan data tabel. Ada beberapa cara untuk menyimpan tabel. A. Klik tombol Save pada Quick Access Toolbar. B. Klik tombol Office button atau menu file lalu pilih Save. C. Tekan tombol CTRL+S. D. Jika Anda memilih salah satu perintah di atas, maka muncul kotak dialog Save As. E. Pada table name, ketik nama filenya, misal data pegawai, lalu klik 2 membuat tabel dengan design view. Untuk membuat tabel dengan menggunakan design view dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. A. Klik tab create. B. Pada kelompok table, pilih dan klik tabel design hingga muncul jendela design
tabel atau struktur tabel. C. Klik tombol datasheet view untuk menyimpan dan sekaligus untuk mengisi data hingga muncul kotak dialog Save As. D. Simpan nama filenya lalu klik tombol OK. E. Pada jendela datasheet view, silakan Anda isikan data-datanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwika Nusagala akan melanjutkan penjelasan dari saudara Dian Fahmi yang beliau yaitu mengolah desain data. Pada jendela desain view, Anda dapat membuat nama field atau field name, memilih jenis data atau data type, mengisi keterangan atau description, menetapkan field kunci pengurutan data atau primary key, dan mengatur data dengan field property. Yang pertama yaitu nama field atau field name. Field name digunakan untuk memasukkan nama field yang akan dibuat. Syarat pembuatan nama field atau field name yang pertama yaitu nama field tidak boleh ada yang sama dalam satu tabel. Yang kedua, maksimum nama field 64 karakter. Yang kedua yaitu tipe data atau data type. Data type untuk menentukan jenis data. Anda dapat memilih salah satu jenis data yang mana pilihannya tergantung dari isi data tersebut. Ada beberapa jenis data atau data type pada Access 2010. Yang ketiga yaitu tipe keterangan. Teks jenis data yang berisi teks atau angka atau karakter lainnya yang tidak digunakan untuk operasi logika dan matematika. Jenis data ini dapat menampung data sampai 255 karakter. Memo jenis data yang berisi teks atau angka atau karakter lainnya dapat menampung data sampai 65.536 karakter. Number jenis data berupa angka yang dapat digunakan untuk operasi logika dan matematika. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Rahmawati Nasution. Di sini saya akan melanjutkan materi di mana judulnya Query Aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama ada pengertian dari query. Query adalah semacam kemampuan untuk menampilkan suatu data dari database, di mana mengambil dari tabel-tabel yang ada di database. Namun, tabel tersebut tidak semua ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Data apa yang ingin kita tampilkan? Yang kedua, ada fungsi utama dari query. Yang pertama, menampilkan data-data tertentu pada suatu tabel. Yang kedua, menampilkan data dari dua tabel atau lebih dengan syarat antar tabel itu ada file yang berhubungan. Yang kedua, dapat melakukan operasi perhitungan. Yang keempat, query biasanya ditampilkan sebagai sumber data untuk report dan form. Saya Dita Pratama menjelaskan adapun jenis-jenis query. Yang pertama, flex query berfungsi untuk menampilkan data. Yang kedua, rest public query. Yang ketiga, make table query berfungsi untuk menyimpan data hasil query ke dalam label baru. Yang keempat, update query berfungsi untuk mengupdate nilai dari suatu record atau file. 5. Append query berfungsi untuk memasukkan data hasil query ke dalam tabel. Yang keenam, deadline query berfungsi untuk menghapus data pada tabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wirahayu. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan query. 1. Pada jendela database, pilih query lalu klik 2 kali create query in design view. Kedua, pada jendela show table, pilih tabel-tabel yang akan dipakai dalam query. Ketiga, untuk menampilkan seluruh file dan seluruh record pada titik satu barang pada file,
klik tombol panah ke bawah, pilih TB1 barang. Keempat, untuk melihat hasil query, pilih menu query lalu klik run atau bisa langsung mengklik icon run pada toolbar. Kelima, untuk menyimpan query, klik icon diskette. Pada jendela save, beri nama query lalu. Keenam, untuk menampilkan file-file tertentu saja. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan file, kode barang, dan nama barang. Caranya, pada file klik tombol panah ke bawah, pilih file kode barang, lalu arahkan kursor ke sebelahnya, lalu klik tombol panah bawah, pilih nama barang. Pastikan kotak kecil pada sel tercentang. Jika kotak pada sel tercentang, maka file akan ditampilkan. Jika tidak, maka file tidak ditampilkan. Ketujuh, untuk menampilkan data barang yang kode barangnya B001. Caranya adalah pilih file-file yang akan ditampilkan pada file kode barang. Kriterianya diketik B001. Ke-8, untuk menampilkan nomor faktur F0001 siapa yang punya, caranya adalah pilih TB1 HPJL lalu klik ADD. Pilih tabel karyawan lalu klik close. 9. Untuk melakukan operasi perhitungan, contohnya kita buat query untuk subform penjualan. Caranya, klik query, lalu klik 2 kali decision view, pilih TB1, DPJL, klik ADD, klik close pada jendela query buat query. Terima kasih.